Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita bersadar terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ibu minta Bayan Chandroyase tolong pimpin teman-temannya bersadar. Ya, teman-teman, kita memulai pelajaran. Mari kita bersadar kasarnya.
Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, Bu. Nah, bertemu kembali kita pada pertemuan perdana pada semester genap kelas 7 SMP. Jadi, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu di sini akan menunjukkan video di mana video ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, Ibu harap kalian setelah menonton video ini dapat menjelaskan atau menyimpulkan topik yang ada dalam video. Tolong disimak ya. Ya.
jadi itu tadi video mengenai kisah Mahabharata. Kira-kira di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Ya, Sayu? Dari video tadi, kesimpulan itu Duryodhana berniat membunuh para Pandawa dengan cara meracuninya lewat makanan dan membakar istana. Iya, benar sekali. Ada jawaban lain? Ya, bisa. Di dalam video tersebut menceritakan tentang bagaimana cara membunuh 5 Pandawa dengan cara meracuni mereka. Dan tetapi Arjuna telah mengetahui rencana busuk yang diinginkan oleh Duryodhana. Setelah itu Arjuna mencegah Bima untuk memberikan makanan tersebut kepada ibunya. Kemudian Arjuna memberitahu bahwa istana yang mereka tinggal adalah istana Ratus. Dan video tersebut menceritakan bahwa itu termasuk contoh dari Satatatai yang pada bagian-bagian dari Agni, yaitu membunuh dengan cara membakar rumahnya. Ya, benar sekali. Jadi video tersebut menceritakan kisah Mahabharata di mana terdapat konspirasi antara Duryodhana dengan Sangkuni yang berniat membunuh para Pandawa dan Kunti dengan cara membakar istana dan meracuni makanan Pandawa. Nah, jadi sudah jelas ya dari video tersebut terdapat unsur cara membunuh. Nah, jadi di dalam agama Hindu terdapat cara-cara pembunuhan secara kejam. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu tidak apa cara pembunuhan dalam agama Hindu itu disebut apa? Ada yang tahu? Iya, Devi? Disebut Satatatai. Iya, benar sekali, disebut Satatatai. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai Satatatai, di mana Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian Satatatai, lalu siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Satatatai, dan siswa mampu memberikan contoh dari pembagian Satatatai itu. Jadi materi pokok bahasan kita hari ini mengenai Satatatai. Ada yang tahu arti Satatatai? Jadi arti kata dari Satatatai, Sat artinya 6 dan Atatai artinya pembunuhan. Jadi pengertian dari Satatatai adalah 6 cara untuk melakukan pembunuhan secara kejam. Jadi di dalam kitab suci agama Hindu itu disebutkan Satatatai adalah 6 cara untuk melakukan pembunuhan, di mana perbuatan ini sangat dilarang atau sangat dikekang dalam agama Hindu. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian Satatatai. Yang pertama, ada yang tahu? Ya. Agmida adalah cara membunuh dengan cara membakar. Contohnya seperti tadi, Duryodhana ini membunuh Pandawa dengan cara membakar istana Indraprastha. Yang kedua, ada yang tahu? Wisada. Ya, wisada artinya membunuh dengan cara meracuni. Contohnya seperti di video tadi juga, Duryodhana meracuni makanan Pandawa. Selanjutnya yang ketiga ada Atarwa, di mana di sini cara membunuh dengan cara ilmu hitam.
Nah, yang keempat ada sastragena. Di mana sastragena ini adalah cara membunuh dengan cara mengamuk atau membabi buta. Contohnya seperti pada kisah Mahabharata, si Aswatama mengamuk dan menghabiskan semua keturunan para Pandawa. Yang kelima ada yang tahu? Iya, berarti Rama. Berarti Rama itu adalah cara membunuh dengan cara memperkosa atau mengambil paksa milik orang lain. Contohnya seperti kisah Mahabharata, yaitu Dewi Drupadi yang dilucuti oleh Dursasana yang jahat. Dan yang terakhir ada Raja Bisuna, di mana Raja Bisuna ini cara membunuh dengan cara memfitnah. Di mana contohnya seperti memfitnah teman. Ketika kalian memfitnah teman, teman itu akan merasa terasingkan atau merasa tersudutkan, sehingga teman itu akan merasa depresi, sehingga ia akan melakukan hal-hal di luar dari logikanya, seperti akan bunuh diri atau melakukan hal-hal yang mencelakai dirinya, seperti itu. Nah, itu tadi pengertian Sat Atatai dan bagian-bagian Sat Atatai. Mungkin dari anak-anak masih ada yang belum dipahami dari pengertian dan bagian-bagian Sat Atatai. Masih ada yang dibingungkan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Nuni, silakan. Jadi ini izin bertanya. Ya. Bagaimana cara kita menghindari keenam cara itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita menghindari perbuatan Sat Atatai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan yang bagus ini. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Ide Sanyang Widi. Kita rajin bersembahyang, melakukan bakti. Nah, yang kedua, pengendalian diri atau pengendalian hawa nafsu, di mana ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan dominan berbuat ke hal-hal di luar dharma atau melakukan hal-hal adharma ya. Nah, yang ketiga, kita selalu menjaga hubungan harmonis, hubungan keharmonisan terhadap sesama manusia, seperti teman, keluarga, dan saudara. Nah, jadi kita sebagai umat beragama itu kita wajib menjaga keharmonisan terhadap sesama, terhadap binatang, tumbuhan, dan yang paling terpenting menjaga hubungan kepada Ide Sanyang Widi Wastara. Ya, seperti itu nih. Oke, masih sudah cukup nih. Ada yang lain? Cukup? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Jadi sudah paham ya pengertian dan bagian-bagian Sat Atatai? Nah, jadi untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, di mana Ibu akan menggunakan metode tebak kata menggunakan gaya. Nah, jadi Ibu minta kalian buat 2 kelompok ya. Ya, Bu. Silakan mulai hitungan dari Deti. 1. Nah, silakan buat dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1 dan di sebelah kanan kelompok 2. Silakan.
Itu yang pertama ada setiap perwakilan kelompok itu maju ke depan, nanti mengambil gulungan kertas yang berisi nomor. Nah, nanti kelompok siapa yang mendapatkan nomor 1 berarti itu yang akan maju pertama dan seterusnya. Yang kedua, kelompok yang maju pertama itu nanti membentuk barisan atau berbanja. Setelah itu hadapnya menyesuaikan ya, bisa hadap ke sana, bisa hadap ke sana. Nah, yang ketiga, setiap kelompok berhak untuk menunjuk temannya sebagai peraga atau yang menyebutkan jawabannya. Nah, semua anggota kelompok itu boleh bergiliran, tidak hanya satu kelompok, tidak hanya satu temannya yang bisa menyebutkan jawabannya. Nah, yang keempat, setiap kelompok tidak boleh bersuara, hanya boleh memperagakan gerakan saja. Nah, yang kelima, waktu yang diberikan hanya 5 menit untuk menebak semua kata. Nah, jika jawaban benar akan mendapatkan 1 poin. Yang ketujuh, untuk semua kelompok selanjutnya tidak boleh menggunakan gerakan yang sama seperti yang sudah kelompok pertama lakukan ya. Jadi tidak boleh sama gerakannya. Contohnya nih, seperti sifat loba itu kan hapus. Misalnya kelompok 1 sudah menebak memperagakan dengan gaya seperti ini. Nah, terus nanti kelompok selanjutnya tidak boleh sama. Misalnya contohnya yang bisa dilakukan seperti ini, seperti itu. Nah, jadi jika gerakannya sama dan jawabannya benar, hanya akan mendapatkan poin setengah karena dia gerakannya sama seperti kelompok selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Masih ada yang belum paham? Paham ya? Nah, jadi perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Baik, siapa yang mendapatkan giliran untuk maju pertama? Kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 boleh maju ke depan. Nanti teman-teman yang lain bantu untuk menghitung ya. Ya Bu. Harus tepat. Iya semua. Mau ada di sana atau di sini boleh. Maju lagi ke depan. Aku mau ada di sana ya. Jadi gimana teman-teman, udah ada yang hitung? Belum? Udah Nek? Jadi nanti saya akan memberikan clue kepada Madi Pujianta, terus Madi Pujianta memperagakan kepada Bayu ya. Nanti Bayu memperagakan kepada Chandra, dan seterusnya nanti yang paling depan yang menebak jawabannya. Silakan yang maju lagi. Apa itu jawabanmu? Nanti boleh bergiliran, tidak hanya Sayu saja yang mendapatkan clue. Nanti bergiliran boleh. Maju lagi ke depan. Udah semua siap? Ada sana bisa. Siap? Sudah mulai 1, 2, 3.
Ayo, kira-kira apa jawabannya, Rizka? Waktunya terus berjalan ya ini. 3 menit lagi. Karena masih ada 6 mata yang belum harus ditebak. No. 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 Bisa dah? Bisa dah? Benar saya jawabannya? Salah. Neptot. Yo mau ke sayur ini, nggak mau ada tidak? Yang lain boleh ada ke sana, ke depan. Ayo. Udah. Satu kali. Ayo terus, waktunya terus berjalan. Benar? Ya, benar. Sudah.
Paling ngintip. Nggak boleh kurang kalau ada itu ada. Enggak, Bu. Jangan. Aduh, Sandi bener, Pak. Jangan waktu lah. Memfitnah.
buat kalian ya. Spill. Juara nih. Kita melanjutkan pembelajaran ibu. Minta buat kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Nah, baik. Itu tadi metode pembelajaran kita tentang kata-kata menggunakan gaya ya. Karena masih banyak beberapa yang belum bisa menyebutkan jawabannya, mungkin ada yang masih dibingungkan dari materi kita hari ini tentang sat atau tai. Tidak ada? Gimana perasaannya belajar hari ini? Senang ya? Sama-sama nih. Nah, jadi harus kondusif ya. Nah, jadi ada yang masih mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Saya belum mau bertanya. Ya, Devi. Tadi kan dijelaskan ada memaksa. Nah, memaksa itu termasuk bagian apa, Bu? Nah, jadi memaksa itu dari bagian dari berarti rama atau memaksa mengambil hak milik orang lain ya. Jadi iya, memperkosa dan mengambil hak atau mengambil paksa milik orang lain itu termasuk di bagian berarti rama. Ya, Bu. Ada yang lain? Mau bertanya. Apa saja sih, Bu, hal yang menyebabkan terjadinya sat-tai ini? Nah, jadi apa yang menyebabkan terjadinya sat-tai yaitu kurang pemahaman mengenai ajaran-ajaran agama Hindu, khususnya kitab suci agama Hindu ya. Nah, terus selain itu sifat-sifat yang ingin memiliki. Jadi ketika teman kita mempunyai, misalnya contohnya mempunyai tas baru, kita iri dengan dia karena kita tidak bisa memiliki tas baru itu. Jadi kita pasti akan timbul rasa ingin memiliki sehingga kita menyakiti teman atau mencelakainya. Kayak bisa. Kayak kita ya, Bu, iri nggak dapat hadiah. Ada lagi? Ya. Bu, umpamanya kalau tadi fitnah sama teman kita, Ya. terus kita nih harus ngelakuin apa gitu loh, Bu? Kita kan udah difitnah sama teman. Nah, ketika kita difitnah oleh teman kita biarkan. Karena ketika kita tidak melakukan hal itu, tetapi kita difitnah, kita biarkan karena kita percaya karma dalam agama Hindu itu ada karma pala, perbuatan dan sebab akibat. Dimana dia melakukan perbuatan itu, maka dia akan menerima hasilnya. Seperti dia menuduh Sayu, misalnya Dayu menuduh Sayu melakukan mencuri pulpennya Delphi, tetapi Sayu tidak melakukan. Nah, biarkan saja. Nanti suatu saat Dayu akan menerima karma dari perbuatannya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Nah, jadi itu tadi ya materi kita mengenai sat-tai dan bagian-bagiannya serta contoh-contohnya. Jadi di sini dapat disimpulkan pengertian dari sat-tai itu adalah 6 cara melakukan pembunuhan secara kejam. Adapun bagian-bagiannya seperti aknida itu membakar. Yang kedua ada pisada yaitu meracuni.
Yang ketiga ada atarwa, yaitu dengan cara ilmu hitam. Nah, yang keempat ada sastra guna, yaitu dengan cara mengamuk atau memberi buta. Yang kelima ada dratikrama, yaitu mengambil paksa milik orang lain. Dan yang terakhir ada raja misuna, yaitu dengan cara memfitnah. Nah, jadi adapun cara kita agar selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dengan cara kita harus rajin bersembahyang. Nah, selain itu kita harus mengendalikan diri atau mengendalikan indera-indera yang ada dalam diri agar tidak kita terbawa hawa nafsu. Dan yang terakhir menjaga hubungan keharmonisan terhadap sesama, terhadap keluarga, teman, saudara, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini mengenai Sata Perkelahi dan bagian-bagiannya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas di rumah ya. Ya, Bu. Jadi sekarang kalian tulis tugasnya. Sudah semua siap? Baik, sekarang berikan contoh bagian-bagian dari setiap bagian Sat Atatai dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang terjadi di lingkungan sekitar kalian ya. Ya, Bu. Jadi sudah mencatat? Sudah, Bu. Nah, jadi itu ya tugasnya. Mencari contoh-contoh mengenai bagian-bagian Sata Atatai yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materinya. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi pokok pembahasan, yaitu tentang pancayatnya. Ya, Bu. Karena waktunya sudah habis juga. Sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.